Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nurbahatin. Saya dari kelas Psikologi Pendidikan C. Dalam video kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas akhir saya dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya mengambil sebuah jurnal dengan tema berpikir positif, yang berjudul Profil Proses Berpikir Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Perbandingan Berdasarkan Gaya Belajar dan Gaya Kognitif. Disebutkan oleh Honey and Mford dalam Gufron 2012-138 tentang pentingnya individu mengetahui gaya belajarnya, salah satunya untuk membantu individu merencanakan tujuan dan belajarnya, serta menganalisis untuk tingkat keberhasilan seseorang. Sedangkan menurut Grindel dalam Silberman 2006, 28 menyatakan bahwa dari setiap 30 siswa, 22 diantaranya rata-rata dapat belajar secara efektif selama gurunya menghadirkan kegiatan belajar yang berkombinasi antara visual, auditori, dan kinestetik. Lalu, menurut Swell dalam Dimyati 1989-118, setiap gaya kognitif pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri. Jadi, teori-teori tersebut adalah pemikiran untuk menjadi dasar dari penelitian dalam jurnal ini. Penulis dalam jurnal ini bernama Hakina Tiffany, mahasiswa pendidikan matematika FKIP UMS. Dalam penelitian ini, yang menjadi yang menjadi objek adalah siswa SMP Negeri 1 Gondang Rejo kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2014-2015. Nah, korelasi dari tema ini dalam jurnal adalah masing-masing siswa mempunyai kemampuan berpikir yang bervariasi dalam memecahkan masalah. Setiap siswa memiliki gaya berpikir yang berbeda-beda dan dalam setiap pembelajaran mereka memiliki gaya yang mereka sukai, sehingga itu dapat berpengaruh dengan hasil tersebut. Lalu, metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dalam bentuk studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan yang pertama, teknik angket untuk memperoleh data siswa berdasarkan gaya belajar dan gaya kognitif. Yang kedua adalah teknik tes untuk memperoleh data siswa dalam menyelesaikan soal perbandingan. Yang ketiga, teknik wawancara untuk memperoleh data tentang kemampuan siswa yang mengerjakan tes yang dikerjakan. Lalu yang keempat adalah teknik dokumentasi untuk memperoleh data-data ketika proses wawancara berlangsung. Hasil yang didapat dari melakukan tes kepada beberapa siswa tersebut seperti apa yang telah digambarkan ini. Dari jawaban subjek FD auditori, gambar penyelesaiannya seperti itu ya. Lalu setelah dilakukan wawancara FDA diperoleh informasi seperti itu. Nah, sedangkan untuk subjek FI kinestik sudah diperoleh data seperti itu, seperti yang sudah saya paparkan, dan juga itu hasil dari wawancaranya ya, seperti itu. Berikutnya, dari jurnal ini dapat kita ambil bahwa siswa dengan gaya belajar visual FD dan FI dalam memahami soal dalam menyatakan hal tersebut, subjek dengan gaya visual menuliskannya dengan menggunakan bahasa sendiri, seperti hanya memfokuskan pada data berupa angka saja. Siswa dengan gaya auditori menerima informasi dengan membaca soal secara terpola, kemudian mengolah informasi dengan memfokuskan pada data berupa angka. Dalam menyimpan informasi hanya menuliskan apa yang diketahui. Subjek dengan gaya kinestetik menerima informasi dengan membaca sambil mengangkat kertas soal dan menggunakan jarinya untuk menunjuk kalimat, mengolah informasi dengan memperhatikan syarat-syarat dari kalimat. Kemudian menyimpan informasi dengan menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan, tidak menggunakan bahasa sendiri.
subjek FD dan FI ini dalam menyimpan informasi, menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bu Vidya Astuti. Semoga apa yang saya sampaikan dalam review jurnal kali ini dapat bermanfaat untuk semua yang menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.